Bab 111. Menjaganya. Nicholas Lu membawa Jennifer Wen pulang dan kembali ke kantor untuk bekerja. Jennifer Wen, sebaliknya, dengan hati-hati menyalakan ponselnya dan mencari restoran murah yang biasa dia kunjungi. Dulu, dia adalah petualang kuliner. Dia suka mencari makanan lezat yang tidak ditemukan orang di setiap sudut. Melihat hasil di ponsel, Jennifer Wen tersenyum, tapi senyumnya juga sedikit pahit. Sayangnya, dia sudah benar-benar berubah oleh kenyataan kejam. Namun, Jennifer Wen dengan cepat menemukan restoran yang bagus dan melihat menu online. Dia dengan hati-hati merencanakan apa yang akan dimakan oleh Nicholas Lu. Hari berlalu dengan cepat. Nicholas Lu meninggalkan pekerjaan dan langsung pergi ke tempat Jennifer Wen. Jennifer Wen juga telah membuat reservasi hotel, mengirimkan alamatnya, dan keduanya langsung pergi. Nicholas Lu dalam suasana hati yang baik sepanjang jalan. Keduanya dengan cepat tiba di tempat itu, yang merupakan warung yang sangat kecil. Nicholas Lu melihat dan mengerutkan kening. Dia jarang datang ke tempat seperti itu. Jennifer Wen melihat ekspresi wajahnya dan tertawa. Jangan khawatir. Ini kecil, tapi bersih. Tidak akan menimbulkan masalah bagimu. Nicholas Lu mengangguk dan mengikuti Jennifer Wen. Jennifer Wen melihat ke warung yang sudah dikenalnya, dan kenangan masa lalu perlahan muncul. Dia menempuh sekolah menengah tidak jauh dari sini. Setiap kali dia lapar setelah belajar seharian, Hansen Bai akan membawanya ke sini dan makan makanan ringan, yang bisa dianggap menenangkan tubuh setelah seharian bekerja keras. Kenangan itu, baginya, sudah sangat jauh, tapi masih sangat berharga. Nicholas Lu melihat ingatan samar di matanya dan tidak mengganggunya. Permisi, apakah Nona ingin sesuatu? Pada saat ini, bibi pemilik warung datang dan melihat Jennifer Wen. Dia sedikit terkejut. Apakah kamu gadis kecil yang biasa datang ke sini untuk makan sore dulu? Jennifer Wen dulunya cantik dan merupakan bunga sekolah. Untuk menyenangkan hatinya, banyak anak laki-laki yang datang saat dia makan di sini. Saat itu, bos bercanda bahwa Jennifer Wen adalah pengundang kehidupan toko mereka. Jennifer Wen sedikit terkejut. Dia sudah tidak mengunjungi warung ini selama 3 tahun. Tanpa diduga, sang bibi masih mengenalnya. Mengangguk, ini aku. Sudah lama sekali. Istri pemilik menyapa Jennifer Wen dan mengucapkan beberapa patah kata. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya pada Nicholas Lu. Melihat penampilan pria itu yang mengesankan, dan melihat setelannya yang sangat berharga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk bahu Jennifer Wen. Yah, kamu beruntung menemukan pacar yang begitu muda dan menjanjikan. Jennifer Wen merasa malu. Pacarnya, meskipun mereka telah menikah, sebenarnya tidak seperti yang bayangan mereka. Jennifer Wen akan menjelaskan saat Nicholas Lu menyela, Nyonya, aku ingin mendengar rekomendasi makanan di toko. Penjelasan Jennifer Wen berhenti tiba-tiba. Istri pemilik segera merekomendasikannya dengan hangat. Nicholas Lu mengangguk, itu saja. Kalau begitu, kita butuh sayuran segar dan sup. Rasanya jangan terlalu kuat. Baik. Sebelum kembali, dia tidak lupa berbisik di telinga Jennifer Wen. Pacarmu terlihat sangat baik. Kamu harus berpegang pada pria ini. Banyak gadis menyukainya. Jennifer Wen mengangguk sedikit malu dan memperhatikan kepergiannya. Nicholas Lu, tentu saja, adalah target ribuan gadis, tapi mana mungkin itu menjadi alasan untuk mengawasinya. Nicholas Lu tidak melihat pikiran Jennifer Wen.
Dia melihat dekorasi toko. Seperti yang dikatakan Jennifer Wen, meskipun kecil, warung ini bersih dan hangat. Mengapa kamu ingin datang ke sini? Nicholas Lu menduga pasti ada beberapa kenangan tentang Jennifer Wen, jadi dia mau tidak mau bertanya. Jennifer Wen menunjuk ke sebuah sekolah tidak jauh dari situ. Aku dulu bersekolah di sana, dan aku sering datang ke sini untuk makan. Nicholas Lu mengangguk dan menatap mata cerah Jennifer Wen. Ketika dia menyebutkan masa lalu, seluruh wajahnya secara terlapisi kilau yang bersinar. Tanpa disadari, matanya melembut. Mendengarkan kata-kata Jennifer Wen, dia merasa lega karena sudah lama tidak melihatnya seperti ini. Tak lama kemudian, Bibi menyajikan hidangan, tidak hanya hidangan yang mereka pesan, tetapi juga beberapa hidangan sampingan yang dibuatnya sendiri. Meski tidak mahal, mereka sangat cantik dan menarik. Jennifer Wen pertama-tama menundukkan kepalanya dan mengambil beberapa suap. Kemudian dia teringat bahwa makanan ini adalah untuk berterima kasih kepada Nicholas Lu atas traktirannya. Ia tiba-tiba merasa sungkan. Jadi, dia tanpa sadar mengambil sumpit dan memberinya daging bakar terbaik. Tetapi ketika dia mengambil kembali sumpitnya, dia menyadari bahwa dia menggunakan sumpitnya, yang baru saja dia gunakan, dan mungkin ada bekas air liurnya. Wajah Jennifer Wen memerah tanpa disadari. Dia sedikit terburu-buru dan akan meminta maaf. Nicholas Lu makan apa yang diberikannya seolah-olah tidak ada keanehan yang terjadi. Jennifer Wen tidak dapat melupakan bahwa para pelayan keluarga Lu memberitahunya bahwa Nicholas Lu sangat peduli akan kebersihan, dan dia tidak akan pernah memakan apa yang telah disentuh orang lain. Di luar dugaan, dia begitu acuh tak acuh dan memakannya. Wajah Jennifer Wen menjadi lebih merah karena mengira itu mungkin ciuman tidak langsung. Jelas dua orang bahkan melakukan hal-hal yang lebih intim, tetapi sebaliknya, detail kecil yang sepele membuat hatinya sedikit bergetar. Apa? Nicholas Lu menyantap hidangan dari Jennifer Wen. Ini sangat enak. Memang tidak sehalus dan setinggi hotel bintang 5, tapi ini membawa rasa hangat makanan rumahan. Perasaan ini, dia tidak membencinya. Sebaliknya, ia agak menyukainya. Tidak apa-apa. Jennifer Wen segera menundukkan kepalanya dan tidak ingin dilihat olehnya. Sekarang wajahnya mungkin semerah tomat. Makan malam berjalan hangat dan harmonis. Bahkan ada sedikit suasana ambigu mengudara. Jennifer Wen pergi untuk membayar. Bibi kembali memberikannya saran tentang bagaimana untuk menjaga pria tetap setia. Jennifer Wen hampir tidak bisa mendengarnya dan ingin langsung masuk ke dalam lubang di tanah. Nicholas Lu sedang menunggunya kembali, dan ingin mengirimnya kembali. Tanpa diduga, ponselnya berdering. Shirley Mu menelepon. Nicholas, aku kembali lebih awal. Aku di bandara sekarang. Nicholas Lu melihat arlojinya, dan Shirley Mu berkata bahwa waktunya jauh lebih lambat dari sekarang, jadi dia benar-benar bertemu satu sama lain. Kenapa kamu kembali lebih awal? Nicholas Lu tidak senang dengan caranya mengacaukan rencananya. Apa kamu tidak senang? Aku ingin sekali kembali. Aku ingin bertemu denganmu. Ketika Shirley Mu mendengar ketidakpeduliannya, hatinya sakit sesaat. Dulu Nicholas Lu pasti datang menjemputnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang dia terdengar sangat tidak bahagia. Namun, tidak peduli seberapa kecewanya dirinya, sekarang dia tidak bisa mengutarakannya. Nicholas, kamu berjanji untuk datang menjemputku. Bab 112. Peduli padanya. Nicholas Lu terdiam beberapa saat. Shirley Mu tidak sabar melihatnya tak merespon, jadi dia berpura-pura bersin.
Nicholas, jauh lebih dingin di sini daripada di luar negeri. Aku akan menunggumu, Hope. Lagi pula, Nicholas Lu tidak terlalu keras hati, terutama ketika dia menjanjikan Serlimu, dan dia memanggil Jordian, kamu datang ke sini dan aku bawa pulang Jennifer Wen. Dengan itu, Nicholas Lu mengambil pulpen dan menulis catatan yang mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Dia memintanya untuk menunggu Jordi dan menjemputnya. Lalu dia pergi. Jennifer Wen berhasil melarikan diri dari Bibi dan kembali untuk menemukan bahwa Nicholas Lu sudah tidak ada lagi. Dia melihat sekeliling dan menemukan catatan itu. Nicholas Lu punya masalah mendesak untuk pergi. Dia sedikit kecewa karena dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Sekarang waktunya makan. Ada banyak orang di hotel. Jennifer Wen ditarik oleh induk semang ke meja kasir, menunggu Jordian datang. Ada apa? Pacarmu pergi? Dia bukan pacarku. Jennifer Wen tiba-tiba menjadi kesal dan dengan cepat menjelaskan. Terutama, dia tidak ingin mendengarkan sang bibi memberitahunya tentang keterampilan bagaimana menjaga seorang pria. Dia dan Nicholas Lu sama sekali tidak berada di dunia yang sama. Mengapa mereka harus melakukan beberapa hal yang tidak perlu hanya untuk menghina diri sendiri? Hei, aku melihatmu dari tadi saat kamu makan. Beranikah kamu mengatakan bahwa kamu tidak menyukainya sama sekali dan tidak peduli padanya? Jennifer Wen tertegun sejenak. Begitu dia hendak menyangkalnya, sang bibi menggelengkan kepalanya padanya. Jangan menyangkalnya. Menurutku tidak ada yang bodoh di sini. Jennifer Wen hanya diam saja, tetapi dia terus memikirkan apa yang dikatakan bibi. Mengenai Nicholas Lu, suasana hatinya selalu sangat rumit, terutama setelah mengetahui bahwa anak yang ada di perutnya adalah miliknya. Jennifer Wen selalu merasa sedikit tidak nyaman saat melihatnya. Jennifer Wen tidak pernah benar-benar jatuh cinta. Dulu bersama dengan Vino Yu, itu hanyalah karena perjodohan orang tua mereka, tanpa cinta atau perasaan yang mengakar. Sekarang tiba-tiba berpikir tentang perasaannya pada pria lain, perasaan seperti apa yang harus ia pikirkan? Dia sedikit bingung. Lihatlah dirimu, kamu sudah dewasa namun sepertinya belum pernah jatuh cinta. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Aku baru saja melihatnya, menurutku dia bukan sama sekali tidak peduli padamu. Tampaknya kondisi keluarganya sangat baik. Menemanimu ke tempat seperti ini, cukup membuktikan sesuatu. Melihat wajah murung Jennifer Wen, dia pikir dia tidak senang karena pria itu pergi. Sekarang setelah dia pergi, dia tidak lupa memberitahumu. Itu karena dia masih peduli dengan perasaanmu. Dalam hal ini, apa yang kamu takuti? Selama kamu menggunakan metode yang baru saja aku katakan, kamu dapat memastikan bahwa dia mati-matian dan patuh padamu. Jennifer Wen tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mendengarkan kata-kata bibi itu. Perlakuan Nicholas Lu terhadapnya. Apakah itu benar-benar istimewa? Jennifer Wen tidak pernah memikirkan hal-hal ini. Dia khawatir jika dia berpikir terlalu banyak, dia akan terlihat penuh cinta dan bodoh. Tapi sekarang beberapa orang luar mengatakan itu, hatinya bergetar. Mereka akhirnya mendiskusikan bagaimana cara menaklukkan pria. Tiba-tiba Jordian datang. Melihat Jennifer Wen, dia masuk dan berkata, "Bos menyuruhku menjemputmu." Bibi mengangguk, "Kamu tahu, ia datang jauh-jauh untuk menjemputmu. Jika dia orang biasa pasti dia menyuruhmu mencari taksi, kamu harus menghargainya." Jennifer Wen tidak mengatakan apapun. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada bibi, ia pergi dengan Jordian. Nicholas Lu,
Apakah dia sibuk di perusahaan? Jennifer Wen masuk ke dalam mobil dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Seharusnya pasti ada hal serius yang membuat Nicholas Lu pergi dengan terburu-buru. Aku tidak tahu. Jordian memang tidak tahu. Tentu saja, dia tahu bahwa Nicholas Lu tidak kembali ke perusahaan. Adapun kemana dia pergi, itu di luar kendali asisten kecil. Baiklah. Jennifer Wen mengangguk, masih sedikit cemas, dan tidak tahu apa yang terjadi dengan Nicholas Lu. Apakah ada yang salah dengan keluarga Lu? Tanpa sepatah kata pun, Jordian mengantarkan Jennifer Wen ke lobi. Apakah kamu ingin aku mengantar ke atas? Karena penculikan itu, Jordian juga sangat prihatin dengan keselamatan Jennifer Wen. Tidak masalah. Aku bisa kembali sendiri. Aku sudah merepotkanmu untuk perjalanan malam ini. Jennifer Wen dengan sopan berterima kasih dan berjalan menaiki tangga sendirian. Jordian menyaksikannya kembali dan melihat lampu menyala dari ruangannya. Kemudian dia menelepon Nicholas Lu, "Bos, aku telah mengantarnya." Nicholas Lu sedang dalam perjalanan ke bandara ketika dia menerima pesan itu, dan garis wajahnya sedikit melunak. Aku mengerti. Setelah beberapa saat, Nicholas Lu akhirnya sampai di bandara. Begitu dia menghentikan mobil, dia melihat Shirley Mu menunggu di luar. Dia hanya memakai jaket tipis. Sekarang iklim kota J masih dingin. Dia menggigil, tetapi demi mempertahankan citranya, dia telah berdiri tegak tanpa mengubah rautnya. Kenapa menunggu di luar? Dingin sekali. Nicholas Lu mengerutkan kening dan menatap Shirley Mu, yang hampir menggigil kedinginan. Jelas ia bisa menunggu di dalam. Mengapa ia terkena angin keluar? Aku takut aku akan melewatkanmu. Shirley Mu yang sudah pucat tersenyum, membalas dengan penuh makna. Dia benar-benar tidak ingin melewatkannya, baik di bandara atau di masa depan. Nicholas Lu adalah orang yang dia pilih. Nicholas Lu terdiam sesaat tanpa menjawab. Tepat ketika Shirley Mu merasa canggung, pria itu melepas mantelnya dan berkata, "Kenakan." Melihatnya menggigil kedinginan, Nicholas Lu takut dia akan melakukan sesuatu yang salah dengannya. Meskipun mereka bukan kekasih yang akrab, mereka masih teman masa kecil yang tumbuh bersama. Dia tidak bisa begitu dingin dan acuh tak acuh padanya. Baik. Shirley Mu, tanpa sungkan, mengambil pakaian Nicholas Lu dan memakainya. Bau samar parfum di tubuh pria itu bercampur dengan suhu tubuhnya menularkannya, yang membuat Shirley Mu merasa lega dan berdebar-debar untuk waktu yang lama. Pada saat seperti itu, dia merasa tidak masalah menghabiskan waktu setengah jam meniup angin dingin di luar. Selama itu bisa membuat Nicholas Lu mencintainya, itu sepadan. Masuk ke dalam mobil. Nicholas Lu melihat kembali jam di tangannya. Sudah larut malam. Dia perlu mengirim Shirley Mu kembali secepat mungkin. Shirley Mu tidak menolak, ketika dia tiba-tiba mendengar bunyi kamera berkedip tidak jauh dari mereka. Seseorang mengikuti. Shirley Mu terkenal di luar negeri, tetapi juga sangat terkenal di sini. Dia dikenal sebagai kebanggaan kota J, yang bisa dibilang sebagai artis kecil. Selain itu, Nicholas Lu, yang datang menjemputnya kali ini, juga pasti menarik perhatian wartawan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak mengingatkan Nicholas Lu. Sebaliknya, dia tiba-tiba melangkah maju dan meraih tangannya, membuat penampilan yang intim. Nicholas, aku tidak memberimu masalah saat aku kembali kali ini kan? Bab 113. Tidak ada celah. Nicholas Lu langsung menghindari lengan Shirley Mu. Tidak masalah. Hanya menjemput,
Bagaimana mungkin ada masalah? Serlimu mengelak, sedikit tertegun oleh tingkahnya, tetapi kemudian segera kembali ke pikirannya, baguslah. Aku juga khawatir kamu tidak bahagia karena aku tiba-tiba kembali lebih awal. Nicholas Lu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Serlimu juga temannya. Dia tidak mungkin begitu pemarah. Dua orang masuk ke dalam mobil, dan Nicholas Lu berkata, "Di mana kamu akan menetap?" Setelah Serlimu pergi ke luar negeri, keluargamu memindahkan harta milik keluarganya. Aku akan menunggumu untuk mengaturnya. Serlimu tersenyum, dan jika bukan karena Nicholas Lu, dia mungkin tidak akan kembali sama sekali. Baik. Nicholas Lu tidak mengatakan apa-apa. Ada banyak hotel kelas atas di bawah perusahaan Lu. Serlimu bisa tinggal di sana. Aku akan mengantarmu ke hotel. Nicholas Lu dengan cepat meminta Jordian untuk memesan hotel mewah bintang 5. Serlimu tidak terlalu senang, tapi wajahnya tidak menunjukkannya. Aku pikir kamu akan membawaku ke rumah dan melihat kakek dan bibi. Dulu, ketika mereka sedang bersama, dia sering mengunjungi keluarga Lu, dan dia memiliki hubungan baik dengan para penatua keluarga Lu. Sudah terlambat sekarang. Nanti. Nicholas Lu sama sekali tidak memikirkannya. Sekarang mereka tidak berada dalam hubungan yang sama. Terlalu ambigu untuk membawa pulang Serlimu selarut ini. Melihat Nicholas Lu tidak bersungguh-sungguh, Serlimu juga sedikit frustrasi dan lelah karena perjalanan. Dia segera tertidur di kursinya. Pukul 9 malam. Jennifer Wen melihat ke jam dan ingin mendengarkan musik akustik dan tidur setelah bersantai. Namun, bayangan Nicholas Lu dan apa yang dikatakan bibi kepadanya hari ini masih tertinggal di benaknya. Ia tidak tahu apa yang pria itu lakukan sekarang. Jennifer Wen dengan paksa mengalihkan perhatian dan kebohongannya untuk sementara waktu. Akhirnya, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Nicholas Lu. Seolah-olah dia peduli dengan pekerjaan pria itu. Jennifer Wen memberinya alasan yang bagus untuk melakukannya, lalu dia menekan nomornya. Nicholas Lu sedang mengemudi ketika dia mendengar ponsel berdering. Shirley, yang hampir tertidur, bergumam 2 kali. Sepertinya dia terganggu oleh dering ponsel. Nicholas Lu melirik sekilas nama di atasnya dan melihat itu adalah Jennifer Wen, jadi dia mengangkatnya. Apa masalahnya? Ketika aku sampai, tiba-tiba aku terpikir bahwa kamu mengatakan kamu punya sesuatu yang mendesak. Apakah semuanya berjalan baik? Jennifer Wen, yang malu, kembali tersipu. Nicholas Lu tanpa sadar memasang senyum di sudut bibirnya. Semuanya lancar. Jangan khawatir. Wajah Jennifer Wen bahkan lebih panas. Aku hanya takut jika kamu ada masalah. Dia tiba-tiba merasa bahwa panggilan telepon ini seperti benar-benar menunjukkan perasaannya. Nicholas Lu hendak mengatakan sesuatu, tetapi Serlimu telah membuka matanya dan memandang pria itu dengan senyum di bibir dan mata lembutnya, dan hatinya penuh dengan kekhawatiran. Nicholas Lu bukanlah orang yang emosional, tetapi suasana hatinya dapat dilihat melalui beberapa detail kecil. Ketika dia menjawab panggilan ini, secara tidak sadar seluruh tubuhnya menjadi santai. Siapakah orang di sisi lain telepon? Serlimu tiba-tiba merasa panik. Melihat Nicholas Lu tidak menutup telepon, dia berpura-pura baru saja dibangunkan dari tidurnya. Ada apa? Suara wanita itu segera mencapai telinga Jennifer Wen dari ponsel. Jennifer Wen tertegun sejenak dan Nicholas Lu mengerutkan kening. Aku ada urusan. Kamu pergi tidur dulu. Dengan itu, ia mengakhiri panggilan. Dada Jennifer Wen tiba-tiba tersumbat.
Dia bisa mendengar suara itu lembut dan centil. Itu jelas bukan suara bawahan wanita di tempat kerja. Nicholas Lu, dengan siapa kamu sekarang? Jennifer Wen tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah dicakar oleh kaki kucing. Dia merasakan sakit yang membara. Menutup telepon, Jennifer Wen menutup matanya, tetapi dia tidak bisa melupakan apa yang baru saja dia dengar. Suara wanita itu terdengar asing bagi Nicholas Lu. Siapa itu? Di tengah renungannya, ada panggilan masuk beberapa kali, dan ternyata Cherry Wen yang menelepon. Cherry Wen tidak senang akhir-akhir ini. Setelah menceraikan Jennifer Wen dan Vino Yu, karir aktingnya menurun. Film terakhir yang telah ia bayar dengan tubuhnya kepada sutradara juga ditunda. Dia telah menunggu hari buruk Jennifer Wen, dan sekarang, akhirnya, penantiannya berakhir. Jennifer Wen tidak ingin mengambilnya, tetapi Cherry Wen sangat gigih. Dia terus memanggil tanpa henti. Jennifer Wen menekan tombol jawab. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada alasan yang baik bagi Cherry Wen untuk mencarinya. Haha, apakah kamu sudah melihat berita hari ini? Shirley Mu sudah kembali, dan Nicholas Lu sendiri pergi ke bandara untuk menjemputnya. Jika kamu adalah seorang pria, kamu akan tahu yang mana yang harus dipilih antara wanita kotor yang pernah dipenjara dan wanita cantik berkulit putih kaya yang sedang belajar di luar negeri. Meskipun Cherry Wen juga sedikit cemburu pada Shirley Mu, dia masih dalam suasana hati yang baik memikirkan betapa cemburu dan sakit Jennifer Wen ketika dia kembali dengan Nicholas Lu. Hati Jennifer Wen bergetar, tapi dia tidak ingin menunjukkan apapun pada Cherry Wen hanya untuk membuatnya tertawa, benarkah? Jadi kenapa? Apakah ada hubungannya denganmu? Sebaiknya jaga dirimu dulu dan lihat apakah ada yang akan datang kepadamu lagi. Menurutmu berapa lama lagi kamu bisa mengandalkan Nicholas Lu sebelum ia membuangmu? Sebentar lagi, kau sudah selesai. Ketika waktu itu tiba, ayo kita lihat siapa yang lebih menderita. Akan kutunggu. Jennifer Wen terlalu malas untuk berdebat dengannya, jadi dia mematikan panggilan, tetapi dia membuka situs berita dan mencari nama Nicholas Lu. Segera, beberapa berita tentang Nicholas Lu bermunculan, yang terbaru dan paling menonjol adalah Shirley Mu. Gadis emas, penerus perusahaan Lu bersama gadis jenius piano di bandara. Shirley Mu tiba-tiba kembali. Takut perselingkuhannya terungkap, pacarnya ternyata adalah dia. Melihat berita utama, perasaan Jennifer Wen campur aduk. Dia menelusuri berita secara acak, dan melihat gambar mobil Nicholas Lu di bandara, dua orang berpegangan tangan. Seorang pria mengenakan setelan yang elegan dan sesuai, yang menguraikan garis tubuh sempurna sedangkan wanita itu memiliki sosok yang langsing dan wajah yang cantik. Dia bahkan secantik bintang film, dan masih memakai mantel Nicholas Lu di bahunya. Dia terlihat begitu harmonis dan cantik, seperti seorang pangeran dan raja dalam dongeng. Tidak ada celah bagi siapapun untuk masuk di antara mereka. Jennifer Wen melihatnya dan tiba-tiba ingin tertawa. Dia baru saja mendapat momen ketika dia mengira Nicholas Lu mungkin menyukai dirinya sendiri. Tanpa diduga, kali ini dia benar-benar terlalu mudah jatuh cinta. Bab 114. Apakah kamu cemburu? Nicholas Lu mengantarkan Shirley Mu ke hotel. Sekarang, belum terlalu larut. Apakah kamu ingin keluar untuk minum kopi? Shirley Mu tidak ingin dia pergi seperti ini. Dia lebih khawatir bahwa dia akan bertemu wanita di telepon, jadi dia mengajaknya. Nicholas Lu menggelengkan kepalanya. Kamu sudah lama berada di pesawat. Selamat istirahat. Dengan itu,
dia meninggalkan ruangan. Serlimu sedikit tidak senang, tapi dia tidak menunjukkannya. Setelah melihat Nicholas Lu pergi, seseorang memanggilnya, Yohannes Sun, agennya pekerjaannya di luar negeri. Nah, Nicholas Lu kembali untuk menjemputmu, bukan? Kabar baiknya apa? Yohannes Sun melihat berita itu dan tidak bisa menahan untuk meneleponnya. Bagaimana kamu tahu? Semuanya ada di berita. Foto-fotomu lebih modis daripada poster majalah. Ketika Serlimu mendengar ini, dia tersenyum, menutup telepon, menyalakan ponselnya dan menonton berita. Foto dirinya dan Nicholas Lu berpegangan tangan telah menjadi populer di internet. Bagaimanapun, keduanya terkenal, dan mereka tampaknya sangat cocok satu sama lain. Oleh karena itu, gempar di media sangat keras. Serlimu mengulurkan tangan dan menyentuh Nicholas Lu di foto itu. Bahkan dalam foto jarak jauh yang biasa, pria itu masih sangat berkarisma. Dia tentunya bukan manusia biasa. Hanya pria seperti Nicholas Lu yang bisa ia pandang. Jadi, dia tidak boleh melewatkannya. Jennifer Wen tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam, dan ketika dia bangun keesokan harinya, dia merasa lelah. Menghidupkan ponsel, ia melihat berita yang berhubungan dengan Nicholas Lu lagi. Baru-baru ini, industri hiburan sedang tenang, namun titik panas akhirnya muncul. Semua media tentu saja mengikutinya. Jennifer Wen sangat kesal sehingga dia bahkan tidak ingin pergi bekerja untuk menghadapi Nicholas Lu. Dia mencari informasi tentang Serlimu tadi malam dan menemukan seberapa jauh dia darinya. Serlimu lahir di keluarga terkenal. Meskipun keluargamu tidak sesejahtera dulu, dia juga cocok untuk Nicholas Lu. Pada akhirnya dia tidak hanya cantik tapi juga jenius di bidang musik. Dalam beberapa tahun, dia telah memenangkan banyak penghargaan di kompetisi luar negeri. Orang seperti itu layak untuk Nicholas Lu. Bagaimana seorang wanita yang telah dipenjara bisa lebih baik darinya? Jennifer Wen menelepon Jordian dan mengatakan bahwa dia sedikit lelah hari ini dan ingin beristirahat di rumah. Dia tidak ingin menghadapi Nicholas Lu atau menjadi cadangan Serlimu di matanya. Jordian segera memberitahu Nicholas Lu tentang hal itu. Nicholas Lu mengerutkan kening dan memanggil Jennifer Wen. Ketika Jennifer Wen melihat nama Nicholas Lu berkedip di ponselnya, dia merasa sedikit tidak nyaman, tapi dia tetap mengangkat. Ada apa? Nicholas Lu merasa suaranya agak terasing. Dia menarik dasinya dan berkata, "Ada apa denganmu?" Jennifer Wen tiba-tiba merasa bahwa Nicholas Lu sangat aneh. Jelas bahwa orang yang sangat disukainya telah kembali. Mengapa ia masih mengkhawatirkannya sekarang? Tidak apa-apa. Aku sedikit lelah. Jika perusahaan ingin mengurangi gajiku atau memecatku, tidak apa-apa. Jennifer Wen tidak ingin banyak bicara kepada Nicholas Lu. Setelah beberapa kata sulit, dia menutup telepon. Mata Nicholas Lu berat dan suasana hatinya sedikit tidak bahagia. Masih pagi, dia langsung membicarakan pemotongan gaji dan pemecatan. Apakah tadi malam baik-baik saja? Di tengah kegelisahannya, keluarga Lu menelepon. Kakek Lu melihat koran di tangannya dan tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan. Serlimu akrab dengannya. Dulu, ketika sedang jatuh cinta, gadis itu sering mengunjungi keluarga Lu. Dia memang orang yang luar biasa. Namun, karena kepribadiannya yang keras kepala, sedangkan Nicholas Lu bukanlah orang yang mudah tunduk, kakek tidak terlalu memikirkan hubungan mereka. Khususnya, setelah Nicholas Lu ingin pergi ke luar negeri untuk menyusulnya, dia sedikit membenci masalah ini. Di masa lalu, dia mendukungnya karena takut Nicholas Lu benar-benar menyukai Jennifer Wen.
Bagaimanapun, tak peduli seberapa buruk Shirley-mu, dia masih seorang wanita dengan keluarga yang bersih. Dia 1000 kali lebih baik dari Jennifer Wen. Nicholas, ada apa denganmu dan Shirley-mu? Apa yang sedang terjadi? Nicholas Lu sibuk dari tadi malam hingga sekarang, dan tidak punya waktu untuk melihat apa yang terjadi. Kamu baca koran? Tadi malam kamu pergi ke bandara untuk menemuinya. Di foto, katanya kalian sekarang sedang jatuh cinta. Nicholas Lu menyadari apa yang terjadi dan meminta Jordian untuk datang membawa koran dan membaca isinya. Dia mengerutkan kening, aku hanya menjemputnya kemarin. Aku tidak melakukan apa-apa. Benarkah? Tapi bahkan jika kamu melakukannya, itu bukan masalah besar. Jika kamu benar-benar menyukainya, tidak masalah jika kamu benar-benar menyukainya. Setelah kakek menjelaskan posisinya, dia menutup telepon. Nicholas Lu melihat ke surat kabar lagi dan menemukan bahwa ada rumor tentang hubungannya dengan Shirley-mu di mana-mana dan setiap berita ditulis secara ambigu untuk menarik perhatian orang. Nicholas Lu melihatnya sejenak, tapi itu lucu. Dia menelepon Jordi dan berkata, singkirkan semua ini. Ketika Jordi melihatnya, dia mengangguk dan segera mengatur agar seseorang menghapus berita itu. Setelah Nicholas Lu memecahkan masalah ini, dia ingat nada bicara Jennifer Wen yang kuat. Apakah dia melihat beritanya? Memikirkan hal ini, pria itu langsung menelepon Jennifer Wen. Jennifer Wen sedang sarapan. Dia terkejut melihat bahwa itu adalah panggilan telepon Nicholas Lu. Namun, ini mungkin masalah pekerjaan, jadi dia menjawabnya dengan enggan. Apakah kamu melihat beritanya? Nicholas Lu bertanya langsung. Jennifer Wen meletakkan roti di tangannya dan memegangnya tanpa sadar. Lihat, kenapa? Nicholas Lu, apakah ini pertarungan? Bagaimanapun, wanita yang dia sayangi kembali. Dia seharusnya tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Nicholas Lu menyadari kehati-hatian dalam kata-katanya. Sebaliknya, dia dengan tenang menjelaskan, foto kemarin diambil oleh paparazzi. Ini masalah sudut pandang. Jennifer Wen mendengarkan, tapi dia tetap menganggapnya lucu. Masalah sudut? Masalah sudut, bagaimana mantelnya bisa berganti ke orang lain? Apakah itu hasil editan paparazzi? Menurutku kamu tidak perlu membicarakan hal ini denganku. Semakin banyak kamu beralasan semakin lama aku akan tertawa. Setidaknya, aku tahu sudut apapun tak bisa menempatkan pakaianmu di tubuhnya. Ketika Jennifer Wen selesai, dia mematikan ponsel. Kata-katanya agak terlalu masam. Bagaimana mungkin Nicholas Lu tidak memperhatikan apa yang dikatakannya? Dia tidak marah. Sebaliknya, dia mengangkat bibirnya dan berkata, Jennifer Wen, apakah kamu cemburu? Bab 115. Masih ingin mempunyai anak? Untuk sesaat Jennifer Wen tidak bisa bersuara. Dari kemarin hingga sekarang, dia telah memikirkan hal-hal ini. Dia bilang dia tidak peduli. Itu palsu. Dia benar-benar tergerak karena apa yang telah dilakukan Nicholas Lu untuknya, tapi itu saja. Mereka sekarang sudah tidak memiliki hubungan apapun. Dia tidak memiliki hak untuk cemburu, bukan? Tidak, menurutku itu membosankan. Jika bukan tentang pekerjaan, aku akan menutup telepon. Shirley-mu dan aku pernah jatuh cinta sebelumnya, tapi sekarang tidak lagi. Nicholas Lu menarik napas dalam-dalam. Mendengar ini, Jennifer Wen membuat ejekan kepada dirinya sendiri. Tak heran jika suara wanita kemarin begitu akrab dan lembut. Ternyata dia pernah jatuh cinta. Secara alami, dia jauh lebih dekat dari orang biasa. Laki-laki selalu ingat akan mantan pacar mereka.
Kemarin dia tiba-tiba pulang dan meminta aku untuk menjemputnya. Aku tidak bisa meninggalkannya sebagai wanita di luar. Aku memberikan pakaiannya karena dia menggigil dari luar negeri. Nicholas Lu tidak tahu mengapa dia harus menjelaskan begitu banyak, tetapi ketika dia mendengar suara Jennifer Wen, dia mengatakannya tanpa sadar. Baik. Jennifer Wen menanggapi dengan ringan dan harus mengakui bahwa kata-kata Nicholas Lu membuatnya amarahnya meredam. Hari ini kamu boleh istirahat yang banyak di rumah, jangan terlalu banyak pikir. Nicholas Lu mendengar jawaban Jennifer Wen dengan suara rendah, dan cemberutnya sedikit rileks. Setelah menutup telepon, Jennifer Wen menyelesaikan sarapan dan berencana pergi berbelanja, sementara Nicholas Lu mulai bekerja. Sedang melihat dokumen di tangan, ponsel berdering lagi. Ini panggilan Johan Bai. Hei, kamu benar-benar konyol. Shirley sudah kembali. Kamu menjemputnya sendiri, dan bahkan tidak memberitahu kami. Johan Bai sangat tidak senang. Shirleymu kembali, dan tidak ada yang memberitahunya. Dia baru mengetahuinya setelah membaca gosip di koran. Sebagai teman baik mereka dari sekolah menengah pertama hingga sekarang, dia tentu saja kesal. Kamu harus bertanya padanya, bukan aku. Nicholas Lu tidak mau basa-basi. Baru semalam dia mengetahui bahwa Shirleymu pulang lebih awal. Dia juga tidak siap. Kapan dia punya waktu untuk memberitahu orang lain? Sudah. Johan Bai mencibir bibirnya. Aku baru saja meneleponnya, dan kebetulan ini adalah kesempatan langka untuk berkumpul. Nicholas Lu melihat pekerjaan menumpuk di mejanya. Selain itu, dia tidak suka terlibat dalam keributan seperti ini. Begitu dia ingin mengatakan tidak, Johan Bai sepertinya tahu apa yang akan dia katakan. Jangan bilang kamu tidak mau datang. Awalnya, kamu tidak pernah mengunjungi teman sekelas kita dan semua jenis pesta. Sekarang Shirley sudah kembali, bisakah kamu tidak begitu sombong? Jika kamu tidak datang, kamu akan kehilangan muka. Nicholas Lu sejenak berpikir bahwa karena Shirleymu kembali, dia sebaiknya menyelesaikan semuanya hari ini. Karena seseorang sudah mengundang, tidak apa-apa baginya untuk pergi ke sana. Jadi, dia mengangguk, ya, kamu bisa memutuskan waktu dan tempatnya, dan beritahu jika kalian sudah pasti. Ketika Johan Bai melihat Nicholas Lu setuju, dia menutup telepon dengan gembira. Jennifer Wen pergi ke supermarket untuk membeli beberapa perlengkapan bayi. Bagaimanapun, dia memiliki waktu luang. Setelah berbelanja, dia ingat bahwa suplemen nutrisinya yang biasa sepertinya telah habis, dan dia pergi ke apotek tidak jauh dari situ. Aku ingin. Jennifer Wen sedang berbicara dengan asisten toko ketika ibu Nicholas Lu, Eva Ye, kebetulan datang berbelanja dan melihatnya berdiri tidak jauh dari kasir. Jennifer Wen. Kebetulan yang cukup sial. Eva Ye memalingkan pandangannya dengan raut jijik. Walaupun kakek berkata bahwa Jennifer Wen berguna bagi Nicholas Lu, berkata bahwa berkat dia, Nicholas Lu bisa bangun. Tapi Eva Ye sama sekali tidak percaya. Karena otoritas kakek, dia tidak bisa mengatakan apa yang dideritanya dan hanya bisa setuju. Selama ini, dia hanya mengira Jennifer Wen sial. Nicholas Lu bangun begitu mereka akan menikah. Jika tidak, dia pasti sudah menjadi nyonya dari keluarga Lu. Untung saja mereka telah bercerai, sehingga tidak ada yang merusak pemandangan keluarga. Sedang berpikir, Eva Ye tidak berencana membeli apapun. Dia baru saja ingin meninggalkan toko, tapi tiba-tiba dia mendengar Jennifer Wen mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti untuk wanita hamil. Begitu kata wanita hamil terdengar di telinganya, Eva Ye sering terbangun dan menatap penampilan Jennifer Wen hari ini.
Kaos longgar, sepatu datar, wajah tanpa riasan, bersih, di mana-mana, mendukung apa yang baru saja dia dengar. Jennifer Wen, hamil? FY kaget dengan berita itu. Ketika Jennifer Wen selesai berbelanja dan akan pergi, dia melihat FY berdiri tidak jauh dengan mata tertuju padanya. Detak jantungnya melompat, ia begitu kaget hingga tak mampu menarik nafas. Mengenai FY, Jennifer Wen tidak memiliki kesan yang kuat, karena dia tidak pernah memandang dirinya, sehingga Jennifer Wen tidak pernah memikirkannya. Apakah dia baru saja mendengar sesuatu? Apakah kamu hamil? FY menghampiri dan menatap perut Jennifer Wen, berharap bisa membelah tempat itu untuk melihat apakah ada anak di dalamnya. Jennifer Wen berpikir, tidak. FY sangat membencinya. Jika dia tahu bahwa bayinya berhubungan dengan Nicholas Lu, apakah dia akan dipaksa melakukan aborsi? Dia tidak bisa mengambil risiko. Jadi apa yang kamu beli untuk ibu hamil? FY sedang mendesak, dan dia tidak akan pernah membiarkan adanya gangguan tak terduga dalam kehidupan Nicholas Lu. Jika aku berencana untuk hamil, apakah tidak boleh? Keringat mulai mencucuri dahi Jennifer Wen. Namun ia bertanya tanpa mengubah wajahnya. FY menatapnya dengan curiga. Dengan siapa kamu akan hamil? Wanita jorok dan jorok yang pernah dipenjara bahkan bisa menikah dan ingin punya anak? Ini harusnya adalah privasiku sendiri kan? Jennifer Wen tidak ingin terlibat dengannya. Pokoknya, apapun yang aku lakukan sekarang, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu. FY menatapnya dengan curiga, tapi dia tidak percaya bahwa Nicholas Lu tertarik pada seorang wanita pernah dipenjara. Baguslah jika kamu mengerti. Oh, ngomong-ngomong, apa kamu sudah melihat berita terbaru? Shirley Mu, wanita seperti itu adalah tipe yang kami inginkan. Dia memiliki latar belakang keluarga yang terhormat, penampilan dan bakat yang cantik, sedangkan kamu. FY tidak menjelaskan pernyataan berikutnya dengan jelas, tetapi Jennifer Wen memahami maknanya. Bukankah itu berarti wanita seperti dirinya tidak pantas mendapatkan Nicholas Lu? Jangan khawatir. Aku juga tahu tanpa perlu dijelaskan. Jennifer Wen tiba-tiba merasa sedikit lelah. Maaf, aku harus pergi. Dengan itu, Jennifer Wen pergi, tidak ingin berkeliling lagi, dan pulang. Jennifer Wen menjatuhkan dirinya ke tempat tidur dan menyentuh perutnya. Untungnya, FY tidak sampai ke akar masalahnya sekarang. Jika tidak, dia mungkin tidak berbohong lebih lama. Bab 116. Untuk orang yang kucintai. Setelah bekerja, Nicholas Lu tiba di lokasi yang ditentukan oleh Johan Bai. Karena dia tahu karakter Nicholas Lu, dia tidak memilih tempat populer yang ramai pengunjung. Nicholas Lu masuk ke ruang VIP bar dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Dia menyapa dengan senyum simpel. Shirley Mu sedang duduk di sofa. Hari ini, dia mengenakan gaun merah, yang tidak panjang atau pendek, tetapi sosoknya yang sempurna semakin menarik. Namun, warna yang begitu indah tidak mempengaruhi temperamennya sama sekali. Ini tidak terlalu mencolok, tetapi sangat menarik. Johan Bai muncul dan merangkul bahunya. Sejak aku melihatmu terakhir kali, kamu tidak pernah keluar lagi. Kali ini, kamu bersedia untuk muncul. Kemudian dia melihat Shirley Mu, yang sedang duduk di samping. Oh, wajah Shirley masih cantik. Shirley Mu sedikit menundukkan kepalanya, dan tampaknya kata-kata Johan Bai mencerahkan suasana hatinya. Namun, dia segera mengangkat senyum percaya diri. Apa yang kamu katakan? Apakah anggur merah tidak bisa menghentikan mulutmu?
Johan Bai mendorong Nicholas Lu ke Serlimu dan mendekatkan kepada satu sama lain. Oke, aku akan minum dengan tenang. Nicholas Lu duduk diam dan tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Serlimu mau tidak mau membuka pembicaraan. Nicholas, apa kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan saat melihatku? Sebelum dia datang hari ini, dia berpakaian khusus untuk waktu yang lama dan memilih pakaian untuk waktu yang lama untuk membuat mata Nicholas Lu bersinar di depannya. Namun, pria itu tidak mengatakan apa-apa, yang membuatnya sangat resah. Kamu cantik hari ini. Sekilas Nicholas Lu mengerutkan kening, tapi dia tetap memberikan pujian yang sopan. Serlimu selalu cantik. Hari ini gaunnya indah, tetapi sangat agresif. Tanpa alasan, hal itu mengingatkan Nicholas Lu pada wajah Jennifer Wen yang polos, yang membuat orang merasa nyaman. Serlimu senang mendengar pujian Nicholas Lu untuknya, tapi itu tidak cukup. Dia ingin Nicholas Lu tergila-gila padanya lagi, tapi sikapnya sekarang seperti teman biasa. Jelas, dia tidak menempatkannya di atas hatinya. Suasana di antara kedua orang itu sedikit aneh. Kali ini Davin juga datang. Dorong membuka pintu, lihat mereka sepasang pasangan emas duduk bersama. Ia mengaitkan senyuman iblis di sudut bibirnya. Bukankah aku datang pada waktu yang tepat? Namun, dia memikirkan Jennifer Wen yang dibawa kepadanya oleh Nicholas Lu terakhir kali, dan ekspresinya agak bercanda. Iya, Nicholas, kamu tidak normal sekarang. Tapi tak apa-apa, kamu tetap terlihat menarik memainkan dua gaya. Johan Bai ingin menamparkan Davin sampai pingsan. Apakah ia tidak melihat mata Serlimu tertuju pada Nicholas Lu sepanjang waktu, yang menandakan ia tertarik padanya? Untuk apa ia menyebutkan wanita kecil yang rendah itu? Davin sama sekali tidak tersentuh oleh ini, karena dia tidak berpikir bahwa Serlimu dan Nicholas Lu kembali bersama. Mereka dulunya harmonis, seperti putra dan putri dalam dongeng, tetapi sekarang mereka telah dewasa dan bukan anak-anak yang hidup di bawah perlindungan orang tua mereka. Terlebih lagi, Serlimu tidak pernah kembali di tahun-tahun tersulit Nicholas Lu. Bisakah mereka benar-benar membuka simpul ini? Davin sama sekali tidak optimis. Dua orang dengan kepribadian kuat enggan untuk tunduk, dan akibatnya hanya saling menghancurkan hitam dan putih. Senyum di wajah Serlimu membeku. Segera, dia memikirkan wanita yang memanggil Nicholas Lu di dalam mobil. Saat itu, ekspresi Nicholas Lu sangat santai, yang sangat berbeda dengan penolakan saat ini. Apa yang dikatakan Davin lebih jauh membuktikan hal ini. Nicholas Lu menatapnya dan melempar sebotol anggur ke kepalanya. Untungnya, dia menangkapnya. Baru datang sudah banyak bicara, sepertinya kamu benar-benar tak ada kerjaan. Davin tersenyum. Dia membuka botol anggur asing, menuangkan segelas, dan meminumnya di tempat lain. Serlimu mengatupkan bibirnya dan menatap wajah tenang Nicholas Lu, dan badai menghampiri hatinya. Ternyata dia sudah punya orang lain, sehingga dia begitu cuek pada dirinya sendiri. Namun, dia hanya meninggalkannya 3 tahun, apakah karena itu ia harus merindukan selama sisa hidupnya? Secara alami, Serlimu tidak terima. Dia bangkit, keluar dan membawa Johan Bai bersamanya. Siapa yang baru saja dikatakan Davin? Johan Bai dan Serlimu sudah berteman baik sejak kecil. Saat dia bersama Nicholas Lu, dia telah membantu banyak hubungan mereka. Orang itu. Jangan khawatir, seorang gadis tukang bersih-bersih, wajahnya biasa saja, dan untuk aspek yang lain, tidak bisa dibandingkan denganmu. Johan Bai tidak peduli. Latar belakang keluarga Nicholas Lu, tidak peduli bagaimana dia dilahirkan,
dia tidak akan menikahi seorang gadis pembersih. Tidak perlu membahas hal lain. Mendengar statusnya saja sudah menyakiti telinga kan? Pembersih. Apakah kamu tahu seperti apa dia? Serlimu tidak menganggapnya enteng. Memikirkan nada yang pernah digunakan Nicholas Lu kepada wanita itu, dia merasakan ketakutan yang kuat. Tidak suka riasan, sangat cantik, tapi yang pasti tidak secantik dirimu. Mendengar perkataan Johan Bai, mata Serlimu menjadi gelap. Ternyata Nicholas Lu sekarang menyukai jenis penampilan seperti itu, makanya dia tak sedikit pun melirik ke arahnya yang mencolok hari ini. Kedepannya, jika kamu melihatnya, beritahu aku. Johan Bai mengangguk dan menatapnya. Apakah kamu benar-benar ingin mendapatkannya kembali? Kali ini, tidakkah kamu akan pergi lagi dengan sengaja? Serlimu menggelengkan kepalanya. Kali ini, aku bertekad untuk mendapatkannya. Ketika aku pergi ke luar negeri, aku sadar bahwa orang yang aku cintai adalah dia, dan aku tidak dapat mencintai orang lain lagi. Mendengar hal ini, Johan Bai menganggukkan kepalanya dan menjawab, jangan khawatir. Aku akan membantumu. Aku akan menunggu resepsi pernikahan kalian. Serlimu mengangguk dan mengucapkan beberapa kata di telinganya sebelum mereka keluar. Kembali ke dalam ruang VIP, setelah beberapa percakapan kecil, Johan Bai mengajak mereka untuk keluar, sekalian agar Serlimu bisa memamerkan kemampuan pemain internasional yang terkenal. Serlimu langsung setuju dan berjalan ke piano di aula di lantai pertama. Setiap gerakannya begitu elegan, terasa begitu ringan, membuat para penonton merasakan ketenangan dan kedamaian. Untuk sementara waktu, aula yang semula bising menjadi tenang. Suara piano yang indah mengalir dari jemari Serlimu. Dia memainkan nada klasik. Jari-jarinya yang putih panjang terbang ke atas dan ke bawah di atas tuts seperti kupu-kupu yang cantik. Semua orang tenggelam dalam musik, dan Nicholas Lu menyaksikan dari kejauhan, dan gambaran gadis Serlimu muncul di benaknya. Saat ini, Serlimu berdiri setelah bermain. Di tepuk tangan semua orang, dia menatap Nicholas Lu di lantai 2. Lagu ini, aku buat sendiri, untuk seseorang yang aku cintai. Bab 117. Hanya teman. Mata Serlimu tertuju pada Nicholas Lu, lalu dia tersenyum mengharukan. Orang yang kucintai, dia ada di sini hari ini. Semua orang yang hadir mengikuti garis pandangnya ke tempat tinggi, dan sekilas, mereka melihat Nicholas Lu berdiri di sana. Pria itu hanya berdiri di sana sesuka hati, tetapi memiliki semacam temperamen yang luar biasa dan unik. Meski tidak bisa melihat fitur wajahnya dengan jelas, tapi hanya melihatnya dari kejauhan, ia tetap mempesona. Jadian, jadian. Entah siapa yang berteriak. Di kerumunan seperti ini, orang-orang senang membuat permintaan optimis. Nicholas Lu mengerutkan kening, dan dia sepertinya tidak tahu bahwa Serlimu akan keluar seperti ini. Melihat dia tidak berbicara, Johan Bai sepertinya tidak mau menanggapi. Dia merasa sedikit cemas dan berkumpul di sekitar Nicholas Lu. Ada begitu banyak orang. Apakah kamu akan mengecewakan seorang gadis di depan umum? Serlimu berdiri di atas panggung, tangannya benar-benar basah oleh keringat dingin, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan sedikit pun, tetap mempertahankan penampilan yang elegan dan sopan. Nicholas Lu melihat kelemahan matanya, dan bagaimanapun juga, dia tidak menolak. Turunlah, atau dia akan mati karena malu. Johan Bai mendesak Nicholas Lu ke bawah. Serlimu merasa lega. Saat Nicholas Lu muncul, dia bergegas dan memeluknya. Aku tahu kamu tidak akan menolakku. Nicholas Lu tanpa ekspresi, tangannya tergantung di udara, tetapi tidak menyentuhnya.
Dia membawanya keluar dari pandangan penonton sebelum menarik tubuh Serlimu. Kenapa kamu membuat keputusan sepihak seperti ini? Nicholas Lu memiliki nada bicara yang buruk dan terbiasa mengendalikan segalanya. Dia benci perasaan dituntun. Serlimu telah menyentuh kelicikannya. Aku. Serlimu menatap mata suram pria itu, dan tiba-tiba merasa sedih. Aku baru saja memberitahumu bahwa aku menyukaimu. Aku ingin mengejarmu kembali, jadi aku melakukannya. Nicholas, aku tahu bahwa aku pergi dengan sengaja pada awalnya, yang membuatmu sangat terluka, tapi nyatanya, hari itu aku menunggumu di bandara sepanjang malam, kupikir kamu akan datang. Nicholas Lu mendengarkan kata-kata Serlimu dengan tenang. Mengenai kepergiannya, tidak mungkin pernah bertanya-tanya. Saat itu, Serlimu tiba-tiba berkata bahwa dia ingin pergi ke luar negeri untuk mengejar mimpinya dan tidak akan bertunangan dengannya untuk saat ini. Nicholas Lu berkata jika dia benar-benar pergi, mereka akan berakhir. Ia tidak pernah tahu Serlimu telah menunggunya. Dalam 3 tahun itu nyatanya aku sedang berjuang. Aku selalu bertanya-tanya kenapa kamu tidak datang kepadaku. Aku bahkan kembali ke kota J agar tidak melewatkan kesempatanku. Aku sudah membujuk orang tuaku untuk pindah negara dan memulai lagi, tentu saja baru setelah lulus aku memiliki keberanian untuk mencari tahu apa yang terjadi padamu tahun-tahun ini. Kamu tidak tahu betapa menyesalnya aku ketika mengetahui bahwa kamu di tempat tidur selama 3 tahun. Jika aku tahu bahwa kamu mengalami kecelakaan mobil demi mencariku, jika aku tahu bahwa kamu telah melalui hal-hal itu, aku akan kembali, terlepas dari semuanya. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan itu. Namun, aku tidak. Aku tidak ingin menyerah padamu dan perasaan kita. Jadi, aku kembali. Kali ini aku tidak akan pergi dengan mudah. Serlimu mengatakannya dengan emosi yang kuat. Itu semua adalah pikiran aslinya. Setelah mendengar ini, Nicholas Lu menyadari bahwa duri yang terkubur di dalam hatinya sepertinya sudah lama ditarik darinya. Setelah dia bangun, dia tidak memikirkan tentang apa yang sedang terjadi dengan Serlimu, tetapi sampai sekarang, ketika dia mendengar dia berbicara tentang semua salah paham antara mereka, dia benar-benar sadar bahwa, pada kenyataannya, hubungan itu sudah berlalu. Apa yang dia miliki pada awalnya, ditinggalkan oleh Serlimu tanpa pikir panjang. Meskipun cinta yang dimulai pada masa muda itu indah, itu adalah masa lalu, dan masa lalu adalah masa lalu. Serli. Nicholas Lu menatap mata Serlimu dan berkata, aku senang kamu mengatakan itu. Sebenarnya, aku tidak menyalahkanmu. Senyuman muncul di wajah Serlimu, tetapi dia benar-benar membeku ketika mendengar kata-kata Nicholas Lu selanjutnya. Setelah mendengarkan apa yang kamu katakan, aku mengerti bahwa hubungan kita benar-benar berakhir. Aku memang marah karena kamu pergi tanpa pamit. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir, dan kita akan tetap berteman. Teman. Senyum Serlimu lebih buruk dari tangisan saat ini. Dia mengira Nicholas Lu akan memberitahunya bahwa dia tidak membencinya, bahwa mereka bisa memulai lagi, dan dia masih mencintainya, tapi itulah jawabannya. Nicholas Lu tidak mudah terluluhkan oleh tangisan. Begitulah dia. 1 adalah 1, 2 adalah 2. Terlebih lagi, karena tidak ada perasaan, jika terus seperti ini, Serlimu akan semakin terluka. Sekarang dia tidak mencintainya lagi. Maafkan aku, tapi menurutku kamu juga harus melihat ke depan, tinggalkan saja semuanya. Nicholas Lu menarik tangan Serlimu dan akan melangkah pergi, tapi Serlimu diam di tempat. Tidak, aku tidak mau, aku tidak ingin meninggalkannya, aku bisa mencoba lagi. Tidak perlu.
Nicholas Lu menolak dengan tegas. Dia tidak ingin terjerat dengan cara ini, dan dia kembali membalas. Shirley, aku yakin kamu bisa menemukan orang yang lebih baik. Shirley Mu tidak mendengarkannya. Dia sudah pergi ke seluruh dunia dan tidak menemukan pria yang lebih baik daripada Nicholas Lu. Apakah kamu jatuh cinta dengan orang lain? Shirley Mu tidak bisa tidak bertanya. Jika tidak, mengapa dia menolaknya dengan tegas, bahkan jika dia tidak memberinya kesempatan untuk mendekat perlahan? Sejenak Nicholas Lu memikirkan Jennifer Wen dalam benaknya. Meskipun dia tidak akan pernah mengakuinya, satu-satunya orang yang dia pikirkan saat ini adalah dia. Nicholas Lu ragu-ragu sejenak. Meski hanya perubahan ekspresi sesaat, hal itu terbaca oleh Shirley Mu. Pria ini, dia tahu betul, hal-hal biasa tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia pasti jatuh cinta dengan orang lain sehingga mampu membuat keputusan seperti itu. Aku tidak berpikir aku perlu menjelaskan hal-hal ini kepadamu. Nicholas Lu menyadari bahwa dia baru saja kehilangan kesabaran dan ekspresinya menjadi dingin. Dia memanggil Johan Bai. Aku akan meminta Johan mengantarmu pulang. Selesai berbicara, ia tanpa sedikit pun keraguan pergi dari sini tanpa membalikkan kepala. Shirley Mu melihat punggungnya, masih lurus dan menawan, tapi orang ini bukan lagi miliknya. Segera, Johan Bai turun dari tangga dan melihat mata Shirley Mu merah. Dia terkejut, ada apa? Bagaimana dengan Nicholas? Tadi, mereka sedang berdiskusi. Di depan umum, mereka meminta Nicholas Lu setuju untuk bersatu kembali dengan Shirley Mu. Dia berpikir bahwa Nicholas Lu tidak akan mempermalukan seorang gadis di depan umum. Kemudian, selama dia berusaha, keduanya secara alami akan kembali bersama. Kenapa semua tidak semulus yang dia pikirkan? Bab 118. Hanya untuk balas dendam. Johan, dia bilang dia tidak mencintaiku lagi. Apa yang harus aku lakukan? Shirley Mu sudah terbiasa berhasil sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah mengalami kemunduran besar dalam studi atau percintaannya. Sekarang dia ditolak oleh pria kesayangannya. Dia merasa seolah-olah ada 1000 jarum di hatinya, yang sangat menyakitkan. Johan Bai melihat ekspresi jarang Shirley Mu dan merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia seperti adik perempuannya sendiri, mana mungkin dia bisa tahan melihatnya begitu sedih? Menurutku, Nicholas hanya memiliki kebencian di dalam hatinya. Kamu tahu, kepribadiannya sangat keras kepala. Ketika kamu pergi, sudah wajar jika ia dendam padamu. Shirley Mu menggelengkan kepalanya dan air mata jatuh. Dia tahu, itu bukan alasannya. Nicholas Lu tidak berbohong padanya. Dia tidak pernah berbohong kepada siapapun. Karena itu, dia pasti benar-benar tidak peduli dengan kepergiannya, dan dia benar-benar tidak lagi mencintainya. Aku. Shirley Mu tiba-tiba teringat sesuatu dan meraih tangan Johan Bai. Kamu tahu siapa wanita itu, bukan? Dia tiba-tiba ingin bertemu dengan wanita yang mencuri hati Nicholas Lu. Dia ingin melihat betapa cantik dan indahnya dia hingga membuat Nicholas Lu begitu terpesona dengannya. Shirley. Johan Bai langsung memikirkan Jennifer Wen dalam benaknya, tapi dia benar-benar tidak percaya bahwa Nicholas Lu akan serius dengan wanita seperti dia. Menurutku kamu terlalu banyak berpikir. Dia hanya marah. Kamu tidak perlu. Tidak, Johan, kamu harus mengajakku menemuinya, atau aku tidak akan tinggal diam. Shirley Mu menyeka air matanya dan menatap tajam ke arah Johan Bai. Saat hati tak bisa menerima, dia tak lagi memikirkan status Nona Mu, ia hanyalah wanita yang kehilangan cinta.
Melihat keteguhan hatinya, Johan Bai hanya bisa menuruti untuk saat ini. Pada saat yang sama, dia kembali khawatir. Kepribadian Serlimu sebenarnya bagus, namun terkadang berlebihan. Kali ini, itu pukulan besar baginya. Johan Bai tidak ingin dia melakukan hal gila karena perasaannya. Setelah 2 hari di rumah, Jennifer Wen kembali bekerja. Bagaimanapun, sekarang perutnya belum mulai terlihat, dia tidak ingin memakan gaji buta dan bermalas-malasan di rumah. Karena itu, ia tetap memilih bekerja seperti biasa. Sekarang, Nicholas Lu tidak ingin dia melakukan pekerjaan bersih-bersih, jadi baru-baru ini, dia hanya bertanggung jawab untuk merapikan rak buku dan membuat kopi untuk Nicholas Lu. Jennifer Wen berdiri di kantor Nicholas Lu, membersihkan kekacauan di mejanya saat ada langkah kaki yang berantakan di luar. Johan Bai datang dengan Serlimu. Sejak putus cinta terakhir dengan Nicholas Lu, Serlimu berpikir untuk bertemu dengan wanita yang menarik Nicholas Lu. Namun, Johan Bai selalu mengatakan bahwa tidak ada peluang. Hari ini, dia memintanya untuk membawanya ke sini. Serlimu dapat melihat sekilas bahwa Jennifer Wen adalah orang yang mereka bicarakan, karena Nicholas Lu biasanya memiliki penjagaan ketat tentang barang-barangnya sendiri. Jika orang biasa menyentuh barang-barangnya, dia pasti marah, sementara wanita ini sedang membersihkan mejanya. Hubungan antara kedua orang itu terbukti dengan sendirinya. Serlimu mengunci tatapannya pada Jennifer Wen. Kemeja putih seragam perusahaan, ditambah dengan rok hitam pas badan, adalah sejenis gaun simpel dan halus. Serlimu memberinya penilaian dingin di hatinya. Faktanya, dia tidak yakin. Menurutnya, Jennifer Wen tidak secantik dirinya. Paling-paling dia adalah tipe yang bersih dan murni yang disukai pria. Kapan Nicholas Lu menyukai wanita polos tak bergaya seperti ini? Apakah kalian sedang mencari presiden? Jennifer Wen merasa tidak nyaman dengan tatapan mata Serlimu. Dia menatap Johan Bai dengan ekspresi agak malu. Dia selalu merasa bahwa kedua orang ini tidak baik. Tidak, aku di sini untukmu. Serlimu menatap Jennifer Wen dan berkata dengan percaya diri. Jennifer Wen tiba-tiba menyadari siapa dirinya, Serlimu, wanita yang terakhir kali bersama dengan Nicholas Lu. Aku tidak mengenalmu. Jika tidak ada yang salah, aku akan keluar dulu. Serlimu mengulurkan tangan dan menghentikannya. Kamu tidak mengenalku, tapi aku tertarik untuk bertemu denganmu. Namaku Serlimu. Ketika Jennifer Wen melihat bahwa dia tidak membiarkan dirinya pergi, dia sedikit gelisah, dan entah bagaimana teringat foto dirinya dan Nicholas Lu. Wanita ini tidak mungkin datang dengan niat baik. Aku datang menemuimu dan ingin mengatakan sesuatu yang penting. Baiklah, ayo kita pergi minum kopi dan aku akan mentraktirmu. Nada suara Serlimu terdengar seperti perintah, dan Jennifer Wen tidak diberi kesempatan untuk menolak. Jennifer Wen tidak ingin pergi, tetapi Serlimu mengerutkan kening dan berkata, "Oke." Dia ingin mendengar apa yang gadis sombong itu ingin katakan pada dirinya sendiri. Mereka pergi ke kafe bersama, dan Johan Bai menunggu di perusahaan karena dia tidak ingin terlibat dalam permasalahan antara kedua wanita tersebut. Apa yang harus diminum? Serlimu duduk dengan anggun, tanda ketidaksabaran terdengar jelas dari nadanya. Dia baru saja melihat pakaian Jennifer Wen dan sikapnya, dan sejujurnya, dia tidak berpikir dia lebih buruk dari wanita yang satu ini. Jadi, ada rasa superioritas baik dari dalam maupun di luar. Jennifer Wen tidak senang. Meskipun dia tidak punya uang sekarang, dia mampu membeli secangkir kopi. Mengapa Serlimu harus memegang kepalanya setinggi itu di depannya? Susu.
Jennifer Wen berkata dengan lemah, memesan secangkir susu hangat. Dia punya bayi di perutnya dan tidak bisa minum kopi atau teh. Serlimu mengangkat sudut bibirnya dan merasa bahwa wanita di depannya sangat kotor. Bagaimana orang seperti itu bisa berdiri di samping Nicholas Lu? Aku datang ke sini untuk mengatakan bahwa aku adalah tunangan Nicholas Lu Asteris. Saat Serlimu bertemu Jennifer Wen, dia tiba-tiba merasa percaya diri lagi. Dia merasa bahwa Nicholas Lu tidak bisa benar-benar mencintai wanita seperti itu. Paling-paling itu karena kesenangan sesaat. Ketika itu selesai, mereka akan berakhir. Jennifer Wen mengepalkan gelas di tangannya. Yang dia tahu adalah bahwa Nicholas Lu dan Serlimu pernah menjadi kekasih, tetapi dia tidak tahu bahwa mereka sudah tunangan. Sepasang tunangan, itu jelas jauh lebih dekat dari yang dia bayangkan. Benarkah? Tapi apa hubungannya ini denganku? Jennifer Wen tersenyum, mengambil susu dan menyesapnya dengan lembut. Ini jelas ditambahkan gula, tetapi di mulutnya, dia terasa agak pahit. Serlimu tidak berharap dia begitu tenang. Aku hanya mengingatkanmu. Ketika aku pergi, aku tidak berpikir dengan baik. Sekarang Nicholas marah kepada saya. Jadi, dia mungkin membuat beberapa tindakan ambigu dengan orang lain untuk membalasku. Namun, itu hanya untuk bersenang-senang. Sejujurnya, aku tidak ingin orang luar terlibat. Pada saat itu, kamulah yang akan terluka. Bab 119. Aku tidak perlu bantuanmu. Jennifer Wen mengakui bahwa Serlimu adalah wanita yang luar biasa, namun sikapnya yang angkuh justru membuatnya tidak bahagia. Apakah dia begitu yakin bahwa Nicholas Lu berselingkuh dengan orang lain karena dia? Keyakinan ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Setelah memikirkannya beberapa saat, Jennifer Wen meletakkan cangkirnya dan berkata, "Jika nonamu berpikir demikian, mengapa Nona harus membicarakan hal ini denganku? Aku hanyalah karyawan kecil perusahaan Lu, dan aku tidak bisa mendapatkan perhatian seperti itu." Serlimu menatap wajah tenang Jennifer Wen. Dia baru saja meremehkan wanita itu. Meskipun dia melihat kelemahan dan ketidaksenangannya, kata-katanya menembus tepat sasaran. Aku hanya ingin mengingatkan dengan baik. Lagi pula, ketika aku pergi 3 tahun lalu, aku masih tunangan Nicholas Lu. Meskipun kami belum menikah, kami tidak menyebutkan kata putus. Jika bukan karena kecelakaan mobil Nicholas, kami pasti sudah menikah sekarang. Saat ini, kamu sudah tahu semuanya dengan jelas, jadi tolong jangan ikut campur. Singkatnya, jangan jadi orang ketiga. Jennifer Wen menunduk sedikit ketika dia mendengar Serlimu menyebutkan kecelakaan itu. Ternyata Nicholas Lu mengalami kecelakaan mobil untuk mengejar wanita di depannya. Jika tidak ada kecelakaan, mereka tidak akan berpisah. Tak disangka, kecelakaan mobil tak hanya menghancurkan dirinya selama 3 tahun, tapi juga memutuskan pasangan yang pernah saling mencintai. Meski pada intinya hal ini tidak ada hubungannya dengan Jennifer Wen, ia tetap merasa tak berdaya. Mungkin, dia tidak boleh terlibat dalam hubungan mereka, segera mencari kebenaran, dan kemudian pergi. Mengembalikan semuanya ke asalnya, adalah pilihan terbaik. Serlimu melihat wajah pucat Jennifer Wen dan berpikir bahwa apa yang dikatakannya berhasil. Dia bangun dengan puas. Sekarang setelah kamu mendengarnya, tolong pikirkanlah baik-baik. Ada yang harus kulakukan, aku akan pergi dulu. Kemudian dia meletakkan 2 lembar uang dan pergi dengan anggun. Jennifer Wen duduk di tempat yang sama beberapa saat, dan perasaan tidak berdaya menerpa dirinya, membuatnya tidak berdaya. Tiba-tiba dia merasa sangat membenci Cherry Wen. Awalnya,
Jennifer Wen jarang memikirkan orang ini saat dia tidak menari di depannya. Tapi sekarang dia menyadari bahwa apa yang telah dilakukan Cherry Wen membuatnya benar-benar terlibat dalam pusaran air yang tidak bisa dia singkirkan. Dia tidak memiliki kekuatan untuk berjuang, dia hanya bisa hanyut mengikuti arus dan dimanipulasi oleh takdir. Jennifer Wen mengatupkan bibir. Perasaan ini sangat buruk. Setelah beberapa saat, Jennifer Wen tidak berminat menghabiskan minumnya dan kembali ke perusahaan. Nicholas Lu kembali, dan Jordian melihatnya, pergi dan buatkan kopi untuk bos. Jennifer Wen menjawab dan berjalan tanpa suara. Pikirannya benar-benar linglung. Kata-kata Serlimu baru saja bergema di benaknya. Tak perlu katakan bahwa tunangan yang putus, pasangan yang kembali bersama saja sudah lebih dekat daripada mantan istri, yang telah menutup nama. Haruskah dia benar-benar keluar dari sini secepat mungkin? Kata-kata Serlimu didukung oleh keluarga dan teman Nicholas Lu seperti Johan Bai. Bagaimanapun, dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Saat Jennifer Wen sadar dari lamunannya, sudah terlalu banyak karamel di kopinya. Nicholas Lu memiliki selera rasa yang unik. Ia menyukai rasa pahit kopi tanpa gula. Dia baru saja kehilangan akal sehatnya dan menambahkan banyak karamel. Jennifer Wen kesal. Baru saja ingin mengulang, ia berpikir, mungkin lebih baik membuat Nicholas Lu marah dan memecatnya. Sederhananya, Jennifer Wen tidak membuat kopi baru. Dia masuk ke kantor dengan secangkir kopi manis dan berminyak. Nicholas Lu menatapnya, mengambil kopi dan menyeruputnya. Rasa manis dan berminyak langsung membuatnya mengerutkan kening. Kenapa manis sekali? Kopi Jennifer Wen selanjutnya pada dasarnya sesuai dengan rasanya, dan kesalahan semacam ini jarang terjadi. Jennifer Wen berkata, bukankah semuanya seperti ini? Dia melakukannya dengan sengaja, dan Nicholas Lu menyingkirkannya. Nicholas Lu menatapnya dengan alis terkunci untuk waktu yang lama. Dia selalu merasa ada yang salah dengan Jennifer Wen hari ini. Dia sepertinya sangat khawatir. Berdiri di depannya, dia tidak tahu kemana harus memulai. Ada apa denganmu? Nicholas Lu berpikir sejenak, apakah ada sesuatu yang bisa kamu ceritakan? Sekarang Jennifer Wen sadar dan menatap Nicholas Lu dengan tatapan rumit. Bisakah dia mengatakan hal-hal ini? Mengingat pesan Serlimu barusan, ia ingin keluar dari kekacauan ini secepat mungkin. Bukan apa-apa. Aku akan keluar dan membuat yang baru. Jennifer Wen keluar lagi dengan membawa nampan, tetapi dia begitu linglung sehingga dia bahkan tidak melihat ke jalan di bawah kakinya. Dia baru saja menabrak tempat sampah yang diletakkan di samping, dan barang-barangnya jatuh. Suara melengking, cangkir porselen tulang yang indah tiba-tiba pecah. Jennifer Wen berjongkok untuk mengambilnya. Itu adalah satu set cangkir lengkap, yang sangat berharga. Dia merusak salah satunya. Apakah Nicholas Lu akan marah? Jangan diangkat. Alis Nicholas Lu menegang saat dia melihat sikap paniknya. Jangan sampai ia memotong tangannya. Itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Saat dia mengatakan ini, Jennifer Wen menangis pelan. Sepotong kecil memotong kulit dan beberapa tetes darah merah cerah mengalir keluar. Sudah kubilang jangan lakukan itu. Nicholas Lu melangkah mendekat dan memanggil Jordian, menarik Jennifer Wen dari lantai. Luka berlumuran darah semakin terlihat jelas pada kulit putihnya. Nicholas Lu tanpa sadar memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan menghisapnya dengan lembut. Gerakan ambigu itu membuat Jennifer Wen tersipu. Apalagi mendengar langkah Jordian, dia langsung menarik jarinya ke belakang. Aku bisa mengatasinya sendiri. Dengan itu,
dia berlari keluar dari kantor Nicholas Lu. Pria itu menatap punggungnya yang pergi dengan kilatan kebingungan di matanya. Tingkah Jennifer Wen benar-benar aneh. Jordian datang dengan petugas kebersihan, Nicholas Lu turun, dan Jennifer Wen melihat ke arah kepergiannya dan menghela napas lega. Ada sesuatu yang hilang entah kenapa di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, dia tidak terlalu peduli padanya. Ketika dia melihat bahwa Serlimu kedinginan, dia akan memberikan pakaian untuknya, sedangkan dia tidak memiliki hak untuk dibandingkan dengan wanita itu. Jennifer Wen memikirkan peringatan Serlimu dan menertawakan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Nicholas Lu kembali. Pria itu baru saja turun dari gedung dan meminta plester obat dan alkohol. "Kemarilah, bersihkan lukamu," Nicholas Lu dengan tenang memerintahkan. Jennifer Wen tertegun dan melihat apa yang ada di tangannya. Tiba-tiba, dia merasa sangat rumit. Bisakah dia berhenti bersikap baik padanya? Jika dia terus seperti ini, dia akan jatuh. Melihat Jennifer Wen tidak bergerak, wajah Nicholas Lu menjadi semakin jelek. Dia tidak memiliki banyak kesabaran dan terus menunggu. "Kemarilah." Jennifer Wen menarik napas dalam. "Tidak, Tuan Lu, aku hanya salah satu karyawanmu. Aku tidak perlu bantuanmu dengan obatnya." Bab 120. Mengeluh. Setelah ditolak 2 kali oleh Jennifer Wen, Nicholas Lu memasang raut marah. Niat baiknya, seperti binatang buas di matanya, harus dihindari. "Jennifer Wen, jangan tidak berterima kasih," Nicholas Lu berkata dengan dingin, dengan nada marah dalam suaranya. Hidung Jennifer Wen agak masam, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia terus menerima kepeduliannya, dia akan menjadi pengganggu. Dia tidak ingin jatuh dalam kehangatannya. Dalam hubungan mereka, seperti yang dikatakan Serlimu, ia hanya membuat masalah. Dia hanyalah alat yang digunakan Nicholas Lu untuk membalas dendam. Menolak sekarang adalah pilihan terbaik. "Aku sangat berterima kasih, Nicholas Lu. Singkirkan kebaikanmu dan berikan itu untuk mereka yang benar-benar membutuhkannya." Jennifer Wen menekankan kata demi kata. Dia tidak pernah pandai berbicara ketus, terutama dalam menghadapi kebaikan Nicholas Lu. Nicholas Lu sangat marah hingga membanting barangnya. "Apakah aku terlalu memanjakanmu akhir-akhir ini? Menurutmu kamu ini apa?" Jennifer Wen sedih, tapi dia tetap menolak untuk mundur. "Tentu saja, aku tahu aku bukan apa-apa di hatimu, jadi biarkan aku pergi dari sini. Itu lebih baik untuk kita." Meninggalkan. Dia bahkan ingin pergi. Nicholas Lu dengan geramnya menaiki 2 anak tangga dan memandang Jennifer Wen. "Menurutmu kemana kamu bisa pergi sekarang? Dengan binatang di perutmu, siapa lagi yang menginginkanmu? Apa menurutmu kamu bisa mendapatkan pekerjaan untuk menopangnya dengan perut buncit? Tutup mulutmu." Ketika Jennifer Wen mendengar Nicholas Lu berseru bahwa bayi di dalam perutnya adalah binatang, dia sangat marah. "Ini anaknya. Kalau begitu, aku akan mengundurkan diri dan silahkan melihat apakah aku akan mati kelaparan tanpa perusahaan Lu." Dengan itu, Jennifer Wen berjalan melewati Nicholas Lu, dan pria itu menahan nafas dan tidak menghentikannya. Ketika pria itu pergi, Nicholas Lu menendang kursi di depannya. Sial. Dia belum pernah melihat wanita yang tidak tahu berterima kasih. Apakah kebaikannya sangat tidak berharga di matanya? Anak tak dikenal itu begitu penting baginya? Jordian keluar dengan bersih-bersih dan terkejut melihat kekacauan itu. "Bos, ini." Tidak perlu menebak, ia tahu ini tentang Jennifer Wen lagi. "Suruh seseorang membersihkan ini."
Aku tidak ingin melihat barang-barangnya lagi. Jordian tidak berani mengganggu harimau marah, maka ia langsung bergerak sesuai komando. Ia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang terjadi. Kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu. Sepertinya ketika dia kembali, seseorang mengatakan Johan Bai datang dengan seorang wanita cantik. Jordi menduga bahwa mungkin kelakuan aneh Jennifer Wen terkait dengan dua orang ini, maka ia pergi ke ruang pemantauan untuk menonton video tersebut. Ketika dia melihat kedua pria itu, dia mengerti apa yang telah terjadi. Benar saja, itu ada hubungannya dengan nonamu, yang baru saja pulang baru-baru ini. Jordi memikirkannya sejenak. Saat mengantarkan dokumen tersebut ke Nicholas Lu, Jordian berkata, "Bos, hari ini Johan Bai dan nonamu telah datang ke perusahaan. Namun, mereka pergi sebelum kamu kembali dan tidak meninggalkan kabar." Nicholas Lu sedang melihat dokumen di tangannya dengan wajah tidak senang. Meskipun dia tampak bekerja keras, dia sebenarnya memikirkan penampilan Jennifer Wen ketika dia pergi. Mendengar perkataan Jordian, pria itu hanya melempar dokumen ke meja dan berkata, "Apa? Johan Bai dan Shirley Mu datang, tapi mereka tidak memberitahunya. Agak aneh. Lagi pula, mereka tidak mengenal orang lain di sini. Sudah berapa lama mereka di sini dan apa yang telah mereka lakukan?" Jordian menjelaskan apa yang ia lihat di kamera pengintai. Nicholas Lu mengerutkan kening dan sepertinya memikirkan sesuatu. Apakah kedua orang ini datang untuk Jennifer Wen? Nicholas Lu menggosok alisnya yang lelah dan bangkit. "Aku pergi dulu." Jordian merasa lega. Sekarang, bos seharusnya tidak marah pada mereka. Nicholas Lu langsung pergi ke perusahaan Johan Bai. Johan Bai sedang melihat majalah di tangannya ketika dia tiba-tiba melihat sosok di depannya. Mendongak, dia menghadapi wajah muram Nicholas Lu. Dia langsung merasa bersalah. "Ada apa, Nicholas? Sangat jarang datang kepadaku. Kamu membawa Shirley Mu ke perusahaanku?" Nicholas Lu melihat bahwa dia berpura-pura bodoh, tidak pergi banyak basa-basi dan langsung menjelaskan niatnya. Johan Bai hampir mati tersedak air liur. Dia sebenarnya tak mau. Namun, Shirley Mu telah menuntut dengan gigih sehingga dia hanya bisa melakukannya. "Ada apa? Perempuan pembersihmu mengeluh padamu?" Johan Bai secara tidak sadar mengira Jennifer Wen lah yang meminta Nicholas Lu datang untuknya. Dalam hati, ia tidak puas dengan wanita yang tidak banyak bicara dan terlihat lembut dan lemah itu. "Tidak." Nicholas Lu menatapnya dengan dingin. Alih-alih mengatakannya, Jennifer Wen melakukan apa yang dipikirkan orang lain. Apa yang dia katakan? Nicholas Lu mengira itu pasti sesuatu yang dikatakan Shirley Mu kepada Jennifer Wen lah yang membuatnya begitu berbeda. "Yah, aku tidak tahu. Tidak baik bagiku untuk ikut campur urusan wanita." Johan Bai menurunkan senyumannya, tapi Nicholas Lu tidak mempercayainya. "Kalau tidak mau ikut campur, kenapa kamu membawanya ke medan perang? Apakah kamu ingin membiarkannya bertindak sesuka hati?" Nicholas Lu dapat menebak bahwa Shirley Mu kesal karena penolakan terakhirnya, tetapi dia tidak menyangka Johan Bai akan membantunya. Bagaimanapun, Johan Bai dari dahulu adalah seorang pria sejati. Setidaknya, dia tidak melakukan hal-hal rendah seperti mengurusi masalah wanita. Aku. Johan Bai tidak mengatakan apapun. Terutama, dia merasa masalah tidak seharusnya ia ganggu. "Aku salah. Aku kedepannya akan menolak permintaan Shirley yang tidak masuk akal." Dengan itu, wajah Nicholas Lu terlihat lebih baik. "Ingat apa yang kamu katakan? Dia tidak ingin itu terjadi lagi."
Johan Bai memandangnya dengan serius dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Apakah kamu benar-benar tertarik pada wanita itu?" Dulu, Johan Bai selalu berpikir bahwa Nicholas Lu, presiden perusahaan Lu, tidak bisa tertarik pada Jennifer Wen. Tidak mungkin ia ingin bersama sedikit asisten kebersihan di perusahaan. Jika dia tidak memahami situasinya, dia mungkin berpikir itu adalah versi realistis dari cerita Cinderella. Tapi lingkaran orang akan menertawakannya, mengatakan hanya orang yang kepalanya terjepit oleh pintu bisa jatuh cinta dengan seorang pembersih. Sebagai ahli waris keluarga, setiap gerakan sangatlah penting. Keinginan keras seperti itu hanya akan menimbulkan cemoohan. Terlebih lagi, sudah berapa lama Nicholas Lu dan Shirley Mu saling kenal? Sudah 7 atau 8 tahun. Jennifer Wen ini baru berada di sekitar Nicholas Lu selama beberapa bulan. Bagaimana mungkin mereka bisa memiliki perasaan yang begitu dalam?